Memang ya, kemarin terjadi pro dan kontra ya, yaitu larangan terhadap ASN untuk buka bersama. Dan bahkan ditanggapi oleh berbagai kalangan, bahkan juga petinggi dari MUI, Cholil Nafis, Kiai Haji Cholil Nafis. Di sini bahkan juga cuitan dari Kiai Haji Cholil Nafis tersebut juga ditanggapi oleh Wagimandip 212. Betul Pak, mohon MUI segera keluarkan fatwa bahwa bukber adalah sebagian dari iman. Nah, cuitan dari KH Cholil Nafis seperti ini. Baiknya surat arahan Pak Presiden yang melarang buka puasa bersama itu dicabut aja, agar tak terus gaduh di bulan Ramadan. Sebab melarang buka puasa bersama dengan alasan demi hidup sederhana, apalagi karena Covid sungguh tak realistis dan tidak menemukan momentumnya. Buka puasa itu sederhana. Nah, bahkan dari komentar-komentar di sini, ini bahkan membela dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Memang kalau dibaca sungguh-sungguh, larangan tersebut buat ASN, buat pejabat-pejabat pemerintahan, ya seperti TNI, Polri, Kementerian, Gubernur, Wali Kota, dan bahkan Bupati. Larangan cuma buat ASN, yang nggak ASN nggak perlu ribet. Nah, bahkan juga di sini ada yang sudah menganggarkan, yaitu ada Pemda yang sudah menganggarkan bukber pejabat senilai 1,2 miliar. Bayangkan, untuk bukber aja nilainya seperti itu. Ya makanya lah, kemungkinan Presiden Joko Widodo tahu tentang informasi tersebut, akhirnya melarang bukber lah. Ya bisa jadi daripada bukber bersama, ya bisa dialihkan lah untuk membantu fakir miskin, memberikan sembako kepada yang lebih membutuhkan. Ini bahkan juga ditanggapi karena berdampak tidak adanya undangan berbuka puasa ke MUI. Larangan bukber itu untuk ASN dan pejabat MIN. Adapun kebijakan Jokowi pasti salah, nggak doktor, nggak kiai kali, sudah tertanam kebencian. Susah untuk memahami, orang awam saja paham maksud presiden. Misal ini dibalik ya, melarang buka puasa bersama itu dicabut aja agar tak terus gaduh di bulan Ramadan. Ya seharusnya di bulan Ramadan ini seharusnya kita berpikir positif lah. Karena kebijakan presiden itu menurut saya pasti baik lah untuk masyarakatnya. Karena apa? Karena kebijakan presiden itu hanya untuk ASN. Dan bahkan ada Pemda yang menganggarkan untuk buka puasa bersama saja menghabiskan dana 1,2 miliar. Ayolah kita berpikir positif lah. Himbauan dari Presiden Joko Widodo ini. Kalau kita berpikir positif pasti tidak akan ada kegaduhan-kegaduhan. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan membaca judulnya saja, yaitu membaca itu juga dari isinya. Isinya seperti apa? Kayak kemarin, yaitu ada sebuah berita yang menyebut Anies menginginkan istana terbuka layaknya masjid. Itu ada kata Anies. Tetapi setelah kita baca, ternyata itu bukan Anies Baswedan. Padahal netizen-netizen semua pikirannya tertuju kepada Anies Baswedan. Ternyata itu adalah petinggi dari Partai Gelora, Anies Mata. Kalau menjadi presiden akan membuka istana seperti layaknya masjid, yaitu terbuka untuk khalayak umum. Nah, makanya kalau membaca berita jangan dari judulnya saja lah, melainkan juga isinya, isi beritanya seperti apa. Kalau dari tweetan Wagimandip 212 ini, kira-kira tanggapannya bagaimana ya? Takjil gimana Bib? Tiap lewat bendungan mesti disapa. Mampir gak takjil mau? Lah gimana nih? Kenapa gak ada yang membubarkan mereka jualan pas puasa? Gak tertutup, dipamerkan, dipamer-pamerin pula. Nah, yang saya heran dari himbauan Presiden Joko Widodo ini justru ada pembelaan lah, yaitu dari Bu Susi. Biasanya kan Bu Susi setelah tidak menjadi Menteri Presiden Joko Widodo kayaknya ya sering kali mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Tapi kali ini malah mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo. Bahkan di sini ada berita yaitu Jokowi larang pejabat buka puasa bersama. Susi Pujiastuti, kenapa bukber saja harus dari anggaran? Di sini bahkan Susi Pujiastuti yaitu setujulah, yaitu dengan arahan Presiden Joko Widodo. Yaitu di sini Presiden Joko Widodo melarang pejabat dan pegawai pemerintahan menggelar buka puasa bersama. Diapresiasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti menilai keputusan itu tepat setelah membaca pemberitaan soal ada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan bukber pejabat senilai 1,2 miliar. Pak Presiden benar, memang harus dilarang. Kenapa bukber saja harus dari anggaran? Ujar Susi Pujiastuti. Menanggapi pemberitaan itu melalui cuitan di akun Twitter Susi Pujiastuti pada 25 Maret 2023. Nah memang sih, apapun himbauan dan apapun kebijakan dari pemerintah pasti menimbulkan pro dan kontra.
menurut saya sih kita harus melihatlah berapa persen yang kontra dan berapa persen yang setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau misalkan banyak yang setuju, ya sudahlah, berarti kebijakan pemerintah tersebut adalah baik untuk masyarakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut arahan untuk seluruh pejabat negara meniadakan acara buka bersama selama Ramadan 1444 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah MUI Kiai Haji Cholil Nafis. Masukan Cholil itu dilontarkan supaya tidak ada kegaduhan terjadi pada Ramadan kali ini. Sebaiknya surat arahan Pak Presiden yang melarang buka puasa bersama itu dicabut aja, agar tak terus gaduh selama bulan Ramadan, tulis Cholil melalui akun Twitternya, dikutip pada Sabtu 25 Maret 2023. Kemudian, Cholil juga menganggap kalau larangan yang dibuat Jokowi itu tidak realistis dengan menggunakan alasan pandemi COVID-19 hingga pola hidup sederhana. Sebab, melarang buka puasa bersama dengan alasan demi hidup sederhana, apalagi karena COVID, sungguh tidak realistis dan tak menemukan momentumnya. Buka puasa itu sederhana, tuturnya. Dirinya juga sempat bingung dengan nihilnya kekompakan Jokowi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebab Mahfud menyebut larangan bukber itu dibuat agar instansi pemerintah tidak menghamburkan anggaran untuk menggelar bukber. Surat arahannya soal COVID sehingga dilarang adakan buka bersama. Barusan menerima video Pak Menteri, katanya untuk instansi agar hidup sederhana. Lah, yang bener ini karena COVID atau foya-foya Pak? Katanya bingung. Sebelumnya Jokowi menghimbau agar pejabat negara tidak menggelar buka puasa bersama di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Arahan Jokowi ini sebagaimana disampaikan melalui Sekretaris Kabinet atau Kemensesnek Pranomo Anung lewat Surat Seskap bernomor 38 Seskap DKK 03/2023 pada 21 Maret 2023. Adapun isinya, surat tersebut memberikan arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama tersebut ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Lembaga. Berikut isi 3 poin arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disampaikan pada 21 Maret 2023. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemik, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian disampaikan agar saudara mematuhi aturan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Demikian tulis surat tersebut. Diketahui Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat yang melarang pejabat dan pegawai pemerintahan menggelar buka puasa bersama tahun ini. Namun, ada sejumlah instansi yang sudah menyiapkan anggaran untuk bukber. Untuk diketahui, arahan agar pejabat meniadakan buka puasa bersama itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 38 Seskap DKK 03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Iya betul, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan pada Rabu 22 Maret 2023. Surat arahan itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Lembaga.
Meski kini dilarang, ada sejumlah instansi yang sudah menyiapkan anggaran untuk buka puasa bersama. Hal tersebut diketahui dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Sirup LKPP seperti dilihat pada Jumat 24 Maret 2023. Salah satu yang sudah membuat anggaran untuk buka puasa bersama tahun 2023 ialah pemerintah daerah Kota Batam. Dalam situs Sirup LKPP tampak ada paket dengan kode 37853397 yang diberi nama belanja konsumsi buka puasa bersama kepala daerah. Paket tersebut berada di Satuan Kerja Sekretaris Daerah dengan tahun anggaran 2023. Volume pekerjaan tertulis 8.000 orang kali dengan uraian pekerjaan biaya makan 2.000 orang per kali. Biaya makan kepada kepala daerah atau eselon 1 setara 6.000 orang per kali. Paket ini menggunakan produk dalam negeri. Sumber dana APBD 2023 total pagu 742 juta. Demikian tertulis di situs tersebut. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Maret 2023 dengan target pemanfaatan pada April 2023. Berikutnya, Pemkop Batam juga menyiapkan paket bernama belanja konsumsi buka puasa bersama. Wakil Kepala Daerah Bagum dengan kode 37862251. Volume pekerjaan 5.000 orang per kali dengan uraian pekerjaan biaya makan 1.000 orang per kali. Biaya makan Kepala Daerah Eselon 1 setara 4.000. Sumber dana APBD 2023 total pagu 481 juta, tulis situs tersebut. Jika ditotal, anggaran untuk buka puasa bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batam berjumlah 1,2 miliar. Selain itu, Pemkop Batam juga menyiapkan anggaran buka bersama lainnya seperti buka puasa bersama anak yatim dan masyarakat dengan anggaran 162 juta hingga sewa sound system untuk acara buka bersama anak yatim dan masyarakat dan peringanan Nuzul Quran tingkat Kota Batam senilai 75 juta rupiah. Pemkot Solok di Sumatera Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk buka puasa bersama dengan nama paket belanja makan dan minum tamu untuk makan. Tamu berbuka puasa bersama di rumah pimpinan DPRD, Ketua DPRD, fasilitas kunjungan tamu. Paket tersebut diberi kode 38406280. Volume pekerjaan 2.500 per kotak. Uraian pekerjaan makan dan minum tamu untuk makan. Sumber dana APBD 2023 total pagu 112,5 juta. Demikian tertulis di situs Sirup LKPP. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Maret 2023 dengan target pemanfaatan barang jasa pada April 2023. Ada juga paket dengan nama belanja makan dan minum tamu untuk makan tamu berbuka puasa bersama di rumah pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD, fasilitas kunjungan tamu. Volume pekerjaan 2.000 per kotak. Uraian pekerjaan makan dan minum tamu untuk makan. Sumber dana APBD 2023 total pagu 90 juta. Tulis situs Sirup LKPP. Ada juga anggaran buka puasa bersama yang telah disiapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Solo. Total anggarannya 24,9 juta dengan jadwal pemilihan penyedia pada April 2023. Selain itu, ada juga anggaran buka puasa bersama yang telah disiapkan sejumlah kelurahan dan kecamatan di Jakarta, antara lain di Kelurahan Bungur dengan nilai 13,3 juta, Kecamatan Palmerah dengan nilai 13 juta, Kecamatan Tambora dengan nilai 13 juta, Kelurahan Jelambar dengan nilai 13 juta, hingga Kecamatan Kalideres dengan nilai 10,8 juta rupiah. Bahkan juga keputusan Presiden Joko Widodo melarang pejabat dan pegawai pemerintahan menggelar buka puasa bersama bukber diapresiasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti menilai
Keputusan itu tepat setelah membaca pemberitaan soal ada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan bukber pejabat senilai 1,2 miliar. Pak Presiden benar, memang harus dilarang. Kenapa bukber saja harus dari anggaran? Ujar Susi Pujiastuti menanggapi pemberitaan itu melalui cuitan di akun Twitter Susi Pujiastuti pada 25 Maret 2023. Larangan pejabat bukber itu tercantum dalam surat edaran Sekretaris Kabinet bernomor R38 Seskap DKK 03/2023 yang dilengkapi tanda tangan Pramono Anung pada 21 Maret 2023. Dalam detailnya, surat tersebut mengumumkan arahan Presiden Jokowi untuk sama-sama melakukan transisi pandemi menuju endemik di lingkungan pemerintahan, salah satunya dengan cara tidak menggelar bukber. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, surat itu ditujukan kepada sejumlah menteri pejabat pemerintahan seperti Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau Lembaga. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mendukung larangan bukber yang diputuskan Jokowi. Zulkifli Hasan bahkan menganjurkan anggaran bukber tahun ini dialihkan menjadi bantuan kepada masyarakat. Semua pejabat tidak boleh buka puasa bareng. Itu maksudnya anggarannya dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang perlu, ujar Zulkifli Hasan pada waktu itu. Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, provinsi, dan di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat lagi, ujar dia. Menak Yakut juga berpendapat yang sama. Anggaran bukber seharusnya dialihkan sebagai ajang santunan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Jadi kalau tidak buka bersama, kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin. Untuk yatim piatu kan lebih bermanfaat, lebih berguna, ujar Yakut pada Sabtu 25 Maret 2023. Diketahui Presiden Jokowi melarang bukber pejabat di bulan Ramadan tahun ini. Adapun surat tersebut ditujukan kepada seluruh menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala lembaga. Salah satu alasan Presiden Jokowi mengeluarkan surat larangan buka bersama bagi pejabat adalah COVID-19. Dalam surat tersebut tertulis bahwa saat ini penanganan COVID-19 masih dalam tahap transisi menuju endemik, maka diperlukan kehati-hatian dari pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Alasan tersebut mendasari pemerintah melarang pelaksanaan bukber di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Surat tersebut ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan juga Wali Kota. Ternyata sudah ada Pemkot yang menganggarkan uang untuk bukber para pejabatnya. Bahkan anggarannya untuk buka bersama para pejabat yang telah dianggarkan itu nilainya sangat fantastis. Nilai anggaran bukber pejabat di Pemda tersebut mencapai 1,2 miliar. Dilansir jatimnetwork.com dari laman siruplkpp.co.id, ada sebuah perencanaan anggaran dengan nama belanja konsumsi buka puasa bersama kepala daerah. Anggaran tersebut terdapat dalam sebuah paket yang memiliki kode yang dianggarkan dari APBD 2023. Adapun rincian anggarannya untuk kepala daerah Eselon 1 menggunakan APBD senilai 742 juta. Kemudian ada paket bernama belanja konsumsi buka puasa bersama wakil kepala daerah Bagum dengan total anggaran mencapai 481 juta rupiah.